Qala Nawawi syarah Muslim, berkata Imam Nawawi di syarah Sahih Muslim, qala ashabuna in aqada al-ijma' ala tahrim al-akl wa syurb. Berkata ashabuna, ashabu Syafi'i, telah terjadi ijma', kesepakatan antara ulama haramnya memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Wasair isti'malan, dan semua jenis pemakaian untuk wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Wa yastawi fi tahrim ar-rajul wal mar'a bil khilaf. Dan untuk haram itu sama antara laki-laki dan perempuan tanpa ada silang pendapat. Ya. Wa yahrum al-isti'jar bi fi'l al-awani al-madhkura, diharamkan juga menyewa jasa orang untuk menempa wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kita kasih bahan bakunya suruh dia hukumnya haram. Wa akhdhul ujra ala sihhatiha, dan orang yang ngerjainnya juga dia ngambil upahnya juga enggak halal. Perbuatannya juga haram. Enggak boleh. Wala hurma ala kasriha ka'anatil malai. Walau tudiyal ina bidhabin aw fiddatin fa in hasala min ibtila' syai'un mutamawwil bil ardi 'ala an-nar haruma istimaluha wa illa bala. Kalau ada wadah dia dilapisin pakai emas dan perak, bahannya bukan dari emas dan perak. Lihat, kalau lapisannya itu banyak haram, kalau sedikit enggak apa-apa. Bedanya gimana? Banyak dan sedikit itu bedanya. Kalau dia didekatin dengan api yang panas, kalau emas itu kan cepat meleleh. Kalau dia ada meleleh sampai netes, kan emasnya kan bakal berpisah. Emas itu gampang hancurnya kan kalau kena api. Beda logam yang lain, dalam suhu tertentu baru dia bakal cair ya. Kalau dia meleleh, netes berarti kadarnya banyak. Kalau keluarnya nggak sampai meleleh, cuma keluar terbakar dia. Nah itu berarti sedikit. Kalau sedikit nggak apa-apa dipakai, boleh. Kalau banyak nggak boleh. Cuman makainya boleh ya. Wa amal alladhi huwal fi'lun fa haram mutlaqan. Adapun orang yang nyepuhnya haram secara mutlak. Wa kadza daf'ul ujra alaihi wa akhdhuha. Ngasih ujranya haram, ngasih upahnya, ngambil upahnya haram. Jadi minta upah itu hukumnya haram. Mana makainya halal? Gimana? Ya, kalau kita dikasih hadiah kita makainya halal. Yang upah haram, yang buat haram, kita pakai halal-halal dulu, gitu. Jadi ada prosesnya haram, cuma makainya halal, gitu lah. Kalau mau jelasin di dalam kitabnya. Baik. Ini dikecualikan ya. Dikecualikan kalau ada orang zaman dulu itu sahabat banyak jaringnya yang nggak lengkap. Karena perang itu kan bukan main, bukan membuat film, nggak. Sahabat zaman dulu benar-benar perang karena sesuatu keniscayaan. Ini kampung kalau mau tetap lestari, mau tetap ada, harus kita buat sekuat tentara yang berjaga. Karena zaman Nabi dulu nggak ada PBB ada pun Gaza aja hancur-hancur juga sampai sekarang ya. Jadi keamanan siapa yang bisa jamin? Ya kalau mau tetap aman kita sendiri yang mau jamin keamanan negeri kita. Nah pada saat itu Madinah itu negara yang baru seumuran jago. Kalau Nabi nggak buat sekuat militer, ya Islam cuma ada di dalam buku sejarah. Buku nyatanya udah nggak ada lagi gitu. Jadi dibentuk untuk mempertahankan diri, bukan untuk menjajah, bukan untuk mempertahankan diri. Dan sahabat banyak yang cacat tubuhnya. Ada yang jarinya terpotong satu, ada yang dua, ada yang jarinya itu terpotong cuma sedikit, setengahnya di sini. Nah kalau yang terpotong banyak dia mau merapat susah. Gimana pegang cuma begini?
megang pedang. Nah, nggak ada masalah. Yang ini lolos, cuma setengah dia nggak bisa pegang, nggak sempurna. Ini nanya sama Nabi, boleh nggak disempurnai, diganti pakai operasi ini? Cuman bukan operasi plastik, operasinya pakai emas atau perak. Karena kalau logam lain bakal bekarat, bakal bahaya kan, infeksi. Nah, makanya zaman dulu pakai gigi palsunya terbuat dari emas ataupun perak, sama. Mau ganti pakai emas perak boleh nggak? Boleh. Dan nggak sedikit sahabat itu hidungnya itu kebuka, penutupnya habis kena pedang, ini buka gitu. Kalau kena air kena. Mau ditutup pakai emas atau perak, nggak bisa pakai yang lain. Nanya ke Nabi boleh nggak? Boleh. Jadi juga telinga yang ditebas, boleh nggak? Boleh. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang udah ada operasi plastik untuk tujuan ini boleh. Operasi plastik itu merubah khilafah itu nggak boleh. Dalam Quran dilarangnya. Cuma kalau tujuannya untuk tahsin, seperti apa? Ada orang kecelakaan, mukanya hancur, atau kebakaran, kena terbakar bagian tubuhnya, mau dioperasi, ngambil dari bagian tubuh yang lain ditaruh di sini, boleh nggak? Boleh. Tujuan itu. Cuma hidungnya pesek, pengen didongkrak sedikit, ya. Agak maju, boleh nggak? Man kalau lahir giginya agak maju giginya, dia mau ratai pakai ember, boleh nggak? Boleh, itu dia tahsin, nggak apa-apa. Cuman kalau dikikir giginya itu nggak boleh, supaya terlihat indah. Baik, ini ya pengecualian untuk pedagang, untuk apa? Untuk bagian tubuh yang terpotong tadi. Boleh pakai emas dan perak. Ini dibahas di sini. Baik, sekarang orang dia ada pajangan. Pajangan itu berupa piring atau gelas ya, terbuat dari emas atau perak. Pajangan aja. Boleh nggak dia taruh untuk pajak? Tidak dibolehkan. Hukumnya haram atau ulama. Karena kadang-kadang pajangan ini kalau barang nggak ada lagi itu yang dipakai. Jadi kata ulama, menyimpannya itu suatu ketika bisa aja menarik dirinya untuk memakai. Bahkan kalau ada pajangan terbuat dari emas, dari perak, dulu tuh piala biasanya cuma dari perunggu ya, ada rongganya. Taruh barang biasanya di situ kan, simpan duit, simpan kunci. Ini dijadikan wadah juga terkategori. Hukumnya nah, kalau terbuat dari emas dan perak hukumnya. Kan nggak semua lah yang punya ya, agak mahal gitu. Baik. Wa mithlul ittikhad tazyinul buyut wal majalis bid dhahab wal fiddah. Begitu juga menghiasi rumah dengan emas dan perak, nggak boleh. Emas dinding-dindingnya dibuat dari emas, dari perak, hukumnya haram. Baik, begitu juga yukrahu isti'malul awanil kufar. Itu dari yang haram. Sekarang yang makruh. Dimakruhkan memakai wadah-wadah dari orang non muslim.